Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Apologet Paul Zhang di Gereja Tanpa Gedung. Hari ini kita akan bahas tentang keluarga, tentang suami istri, anak-anak, supaya kita mengalami terobosan-terobosan, kita saling share satu sama lain, kita berbagi satu sama lain tentang keluarga, tentu saja keluarga Kristen, ya, yang terdiri dari satu laki-laki dewasa, wanita dewasa, ayah ibu, satu wanita istri untuk satu pria untuk satu suami untuk satu istri. Jadi tidak ada poligami, tidak ada poliandri, sebab nanti anak-anaknya bingung, ada mama satu, mama dua, papa satu, papa dua. Ya, kalau sudah meninggal tidak masalah. Tapi kalau ada di dalam rumah yang sama, mereka kan bingung, mama satu, mama dua. Ya, dan hari ini kita akan belajar tentang keluarga Kristen. Hari ini tema kita adalah tesuka. Ya, kata tesuka. Tesuka ini hanya 3 kali disebut di dalam Alkitab dan di dalam Septuaginta, sangat unik sekali dipakainya apostrose, dan itu tidak bisa diparsing atau tidak ada kata yang bisa mewakilinya, ya. Namun kata tesuka ini sangat unik dan akhirnya diterjemahkan dengan kata lust atau desire atau hawa nafsu. Ya, oke, kita akan baca satu ayat, kemudian kita akan berdoa bersama-sama untuk memulainya. Kita ambil dari Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Sudah saya taruh di kolom komentar. Mari kita berdoa. Oke, Tuhan Yesus berkati grup ini, semua orang-orang yang sedang menonton tayangan ini dan yang akan menonton tayangan ini. Tuhan Yesus berkati, berikan satu rema dalam hidup mereka ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, rema yang dari Tuhan Yesus Kristus melalui hembusan Roh Kudus-Nya, dan rema itu akan memberikan terobosan dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita lanjut. Jadi tema kita tesuka. Tesuka ini hanya 3 kali disebut di dalam Perjanjian Lama. Ya, hanya 3 kali disebut di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tentunya di Perjanjian Lama, ya, karena berbahasa Ibrani, dan Perjanjian Baru kita berbahasa Yunani. Di dalam Septuaginta disebutnya sebagai apostrose, ya, apostrose dalam Septuaginta. Nah, kata ini sangat unik, ya. Apostrose ini tidak diparsing, nggak ada keterangannya parsingnya, ya. Dan kalau saya coba copy paste di Google Translate dalam bahasa Yunani, juga sangat unik sekali artinya. Apostrofe ini ya, sesuatu yang perasaan yang begitu ekstrim gitu, ya. Ada keinginan, ya, jadi desire, makanya diterjemahkan dalam kata desire atau lust. Nah, di dalam Septuaginta menerjemahkannya dalam kata yang sangat ekstrim, ya, abomination, aversion, yaitu sesuatu yang membuat kurang baik. Tetapi di dalam kata Ibrani disebutkan sebagai kata lust atau hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Namun hari ini kita mau belajar bahwa 3 kali disebut kata tesukah ini,
ya di dalam Alkitab, dan cuma 3 kali saja, dan itu diterjemahkan oleh seluruh penterjemah Alkitab bahwa itu adalah hawa nafsu atau keinginan atas suaminya, ya, keinginan yang menggebu. Nah, pertama kata hawa nafsu ini, kata tesukah ini ditulis di dalam Kejadian 3 ayat 16, yakni waktu Adam dan Hawa dia habis makan buah pengetahuan baik dan jahat. Lalu Tuhan berkata, kalian saya utus, saya kirim keluar dari Eden dan dibekali dengan firman Tuhan, ya. Nah, di bulan lalu, di pertemuan pertama kita, ya, saya berkata bahwa Adam dan Hawa itu tidak pernah berbuat dosa di dalam Taman Eden, melainkan mereka dikirim keluar, ya, kata salang itu diutus keluar. Sama seperti Tuhan mengutus Musa kepada Firaun, ya, sama seperti Yesus mengutus murid-muridnya sama seperti domba diutus ke tengah serigala, itu kata yang sama, salah. Jadi Adam dan Hawa itu diutus keluar dari Eden. Nah, jadi waktu Adam dan Hawa itu diutus keluar dari Eden, dibekali firman Tuhan di dalam Kejadian 3. Nah, salah satunya dikasih tahu bahwa Hawa akan tesukah kepada suaminya. Ya, diberitahu kamu akan sakit akan menderita sakit sengsara dalam persalinan, namun kamu akan tesukah kepada suamimu. Itu tesukah yang pertama, ya. Kemudian tesukah yang kedua ada di dalam Kejadian 4 ayat 7, ya, yaitu waktu Kain marah kepada adiknya, iri kepada adiknya karena persembahannya Kain itu tidak diterima, ya. Kemudian tesukah yang ketiga ada di dalam Kidung Agung, ya, Kidung Agung 7, ada di dalam Kidung Agung 7 ayat yang ke-10, ya, Joseph Paulzan, YouTube saya. Nah, kemudian singkat cerita mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, ya, dan mereka terbuka matanya. Nah, kalau mereka sudah tahu yang baik dan yang jahat, di Taman Eden itu nggak ada yang jahat. Di Taman Eden itu hanya ada yang baik. Ya, sekali lagi ingat, Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, tapi Adam dan Hawa memilih untuk memakan, dan mereka setelah tahu yang baik dan jahat, di Taman Eden tidak ada yang jahat. Maka Tuhan mengirim mereka keluar, ya, keluar dari Taman Eden, mengirim ke dunia yang jahat, ya. Nah, kemudian sebelum Tuhan kirim mereka keluar dari Taman Eden, Tuhan bekali mereka, Tuhan berkati mereka dengan firman Tuhan, ya, tentang janji keselamatan, janji berkat bagi seluruh dunia. Tuhan kirimkan Yesus, juga proses-proses yang harus dilalui. Nah, salah satunya adalah sakit bersalin. Nah, untuk mengatasi sakit bersalin itu, maka Tuhan berikan tesukah, ya, tesukah yang diberikan karena Adam dan Hawa, karena manusia ingin menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan jahat, ya. Namun pengetahuan baik dan jahat ini bukan milik manusia sebetulnya. Manusia itu tidak sanggup menanggung pengetahuan baik dan jahat. Apa akibatnya? Karena ketika manusia sudah tahu yang baik dan yang jahat, maka kecenderungan hatinya selalu jahat, ya. Maka dalam Kejadian 6 ayat 3, di puncak kejahatan manusia, setelah dia tahu yang baik dan jahat, manusia terus berbuat jahat, ya. Maka Tuhan memusnahkan manusia yang jahat itu dalam Kejadian 6 ayat 5, ya, dan menyisakan hanya Nuh dan keluarganya. Namun ia memberikan pelangi kepada Nuh. Dalam pelangi itu Tuhan berkata, dunia itu bukan hanya hitam dan putih loh, tapi pelangi, ada warnanya, ya. Apa warna pelangi? Pelangi itu merah, jingga, kuning, mejiku, hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ada 7 warna, 7 warna yang sempurna, ya.
Yang kita lihat cahaya hari ini adalah cahaya putih ini adalah semburat gabungan dari warna ini yang apabila dibiaskan akan keluar warna pelangi. Jadi tidak ada warna putih, adanya warna pelangi. Karena apa? Karena dunia ini penuh warna. Dunia ini ada colornya, ada warnanya. Ya, artinya apa? Artinya ketika kita tahu pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka kita jangan menghakimi. Kita tidak bisa menghakimi baik, benar, salah, hitam, putih. Kenapa? Karena ternyata yang putih itu pun banyak warnanya. Karena dunia ini penuh warna. Manusia itu punya banyak pemikiran. Tuhan itu begitu dalam. Sehingga kita nggak bisa kelihatan yang kelihatannya salah ternyata benar. Yang kelihatannya benar ternyata salah. Dan bahkan ketika dia benar-benar salah pun kita nggak bisa menghakimi. Karena hakimnya sendiri pun hatinya jahat. Kenapa? Karena itu kecenderungan hati manusia. Itulah sebabnya Tuhan kasih pelangi supaya kita jangan menghakimi, ya. Pelangi yang penuh warna. Pesannya adalah tentang pelangi Nuh ini, pesan dari firman Tuhan terhadap pelangi Nuh ini adalah jangan menghakimi. Dan Yesus berkata, jangan hakimi saudaramu, karena penghakiman itu miliknya Tuhan Yesus, ya, bukan milik kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menghakimi dengan adil. Bahkan hakim yang di dunia ini pun nanti bisa dibeli, kan? Saudara yang punya pengalaman-pengalaman dengan hukum, hakim pun bisa dibeli. Hati-hati, ya.